Alam liar selalu memicu rasa penasaran. Di dalamnya terdapat rangkaian kehidupan yang menarik untuk dikenal lebih dekat. Tak terkecuali wilayah perairan Perawan di ujung barat Pulau Jawa. Wilayah ini telah menjadi rumah yang nyaman bagi ekosistem darat dan air dengan segala keunikannya. Salah satunya ikan black bass, sang penguasa muara. Target kita masih dengan black bass. Di depan ada beberapa sungai yang mau kita eksplor. Mudah-mudahan black bass bisa kita landedkan. Tapi yang namanya wild fishing, ikan apapun bisa yang didapat. Pada faktanya, ikan black bass atau kakap hitam semakin langka di dunia. Wilayah sungai-sungai dan muara Perawan seperti kawasan yang saya jelajahi inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir ikan black bass. Ikan predator sejati itu memang senang menunggu mangsa di sela-sela akar pohon bakau yang rimbun. Karena di sanalah terdapat vegetasi yang cocok sebagai tempat ikan untuk berkembang biak. Ikan-ikan kecil pun banyak bermain di kawasan ini. Dan black bass, sang raja muara, akan dengan mudah mendapatkan mangsa. Fakta ini membuat rasa penasaran saya semakin besar. Ingin segera menikmati sensasi kala menjerat black bass. My first catch. Masih kecil. Rilis. Kita cari mamanya. Air sudah mulai bergerak masuk. Kemungkinan strike akan lebih besar dari yang tadi sebelum air konda atau air terdiam, tidak ada arus. Cuma airnya terlalu bening juga. Ini ada satu masalah. Sehingga penglihatan ikan terlalu jernih terhadap umpan palsu. Andiku. Lihat besar. Barang mudi. Besar itu. Dalam. Ikan nekat. Pengarungan saya telah jauh masuk ke dalam sungai. Namun, tak ada lagi ikan yang menyambar umpan buatan milik saya. Bahkan kala pergerakan arus terjadi, tetap saja joran saya tak melengkung karena tidak ada ikan buruan yang menggigit umpan. Padahal jika dilihat, karakter sungai ini merupakan sungai alami dengan vegetasi yang melimpah sebagai rumah ikan. Meski demikian, ikan-ikan tetap sulit untuk didapatkan. Apa yang terjadi? Saya pun mendapatkan informasi dari para nelayan. Hasil tangkapan mereka memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Cuaca yang sulit diprediksi, serta banyaknya para penjerat ikan yang mengeksploitasi dengan cara yang tak ramah lingkungan, diindikasi sebagai penyebab berkurangnya populasi ikan, termasuk buruan saya, black bass. Nelayan sekarang harus jauh menangkap ikan dari tempat tinggalnya, bahkan harus menginap bermalam di pulau-pulau terkecil. Sekarang saatnya saya masak buat mereka.
Beristirahat di pesisir Pulau Kosong kini menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para nelayan yang mencari ikan. Bekal yang dulu dibawa untuk 1 sampai 2 hari, kini tak lagi mencukupi. Mereka pun lebih memilih membawa aneka bumbu yang dapat digunakan untuk memasak dari hasil tangkapan yang seadanya. Ini bumbu masak sampai bakar nih, berarti sudah lama. Dan cukup lengkap kalau untuk kelas nelayan membawa bumbu ini, karena memang mereka persiapkan untuk menginap beberapa hari di pulau-pulau. Jadi dengan bumbu yang ada saya akan coba untuk masak kuah asam pedas. Meski saya belum mendapatkan target buruan, bertemu dan memasak bersama para nelayan ini sedikit mengobati kekecewaan saya. Bermodal bumbu-bumbu yang ada, ikan-ikan kaya protein ini saya olah agar menjadi lebih sedap untuk dinikmati. Setelah bumbu semua matang dan kita rasa asin semuanya cukup, ini yang terakhir kita masukkan ikannya. Ini akan memberikan rasa lebih gurih karena ikan yang segar akan memberikan aroma yang manis. Tak perlu menunggu lama, olahan ikan segar ini dapat segera dinikmati. Ikan segar memang masih memiliki kadar gizi yang optimal sampai batas waktu 48 jam. Saya berharap hasil racikan ini dapat memacu semangat baru dalam perburuan kami berikutnya. Tubuh nelayan yang lelah harus diisi dengan pangan kaya nutrisi agar tetap kuat dalam bekerja. Banyak sedikitnya hasil tangkapan masyarakat tetap selalu dinikmati dengan kesederhanaan. Wild fishing ini baru keren. Sejarah penggunaan perahu berhubungan erat dengan jiwa petualangan manusia. Awalnya hanya digunakan untuk menyeberang sungai atau danau dan mencari ikan. Saat ini sudah berkembang pesat menjadi berbagai macam penggunaan. Salah satunya dipakai untuk alat bantu dalam olahraga memancing. Kita mengenal beberapa bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan perahu, antara lain kayu, fiber, dan aluminium. Khusus aluminium memiliki keunggulan tahan karat, perawatan mudah, serta lebih ringan. Tetapi harganya lebih mahal dibandingkan lainnya. Gila, kecil-kecil nih barang berat juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya masuk nyusuri sungai-sungai di ujung baratnya Pulau Jawa. Saya sengaja pakai aluminium boat ini. Memang untuk menuju ke muara sungainya kita harus melewati beberapa selat seperti pantai dan laut ini. Mudah-mudahan kita berhasil. Tujuan awal kita masuk ke dalam sungai, mengeksplor penghuni sungai. Cuma sayang saya lewatin ini muaranya. Banyak anak-anak ikan dan anak-anak udang. Potensinya luar biasa. Mungkin ada baramundi atau kakap putih. Perairan ini adalah pertemuan antara air asin dan tawar, sehingga kandungan garam yang terbentuk juga merupakan campuran salinitas sungai dan laut. Pada bagian dasarnya, terjadi pengendapan yang tidak biasa akibat arus pasang surut laut, sehingga sangat berpengaruh pada organisme di sekitarnya. Buat hewan laut, terutama ikan, muara adalah pintu masuk dari lautan lepas menuju anak-anak sungai. Perairan muara biasanya tidak terlalu dalam, sehingga cukup menerima sinar matahari untuk menunjang kehidupan tumbuhan air. Walaupun bukan target buruan saya, ikan ini cukup bertenaga bila menggunakan rel menengah.
Ikan ini biasa dikenal dengan sebutan ikan kue. Hidup di muara, laut, hingga masuk ke perairan sungai. Naik turunnya air akibat pasang surut laut di kawasan muara sangat berpengaruh pada hewan dan tumbuhan di sekelilingnya. Di waktu air pasang, saatnya beberapa jenis ikan yang sudah matang secara seksual akan berpijah dan meletakkan telurnya. Ikan-ikan yang berukuran lebih besar juga biasanya bermain di sekitaran muara. Strike! Au! Ya! Ya! Walaupun bukan black bass, tapi mangrove jack ini dari keluarga kakap-kakapan juga. Predator perairan Payau ini sering bermukim di antara akar-akar pohon bakau dan pohon tumbang. Walaupun saat bertelur akan mencari daerah lepas pantai dan terumbu karang yang jauh dari sungai. Dan satu kebanggaan buat pemancing apabila melepas kembali buruannya dengan sehat. Coba lihat. Tenaganya luar biasa. Luar biasa. Sensasinya dengan menggunakan peralatan yang medium sangat luar biasa. Layak. Mari kita cari lagi yang lebih besar. Jadi, untuk mancing di dalam sungai seperti ini memang dibutuhkan ketelitian lemparan pertama, dan biasanya target-target buruan kita itu dia sembunyi di batang-batang pohon bakau yang tumbang. Kebanyakan jenis dari ikan-ikan di dalam sungai berawa seperti ini ikan jenis kakap-kakapan dan dari keluarga kerapu. Biasanya kerapu juga bisa naik ini. Kerapu, gerobak. Ini penghuni sungai hampir merata di Indonesia, sungai yang bermuara di laut. Ini kerapu lumpur. Coba lihat, mana yang cantik, mulutnya yang sangat besar. Table size, ini buat makan saya. Ikan yang tergolong karnivora ini menyergap mangsanya dari tempat bersembunyi. Biasanya terdiri dari ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Aktif di malam hari dan siang hari, bersembunyi pada lubang-lubang di karang adalah sifat dari ikan dengan nama keren grouper. Sebenarnya ini table size, tapi saya nggak suka kerapu, lebih baik kita rilis. Dahulu, memancing hanya dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang, kegiatan mencari ikan tidak dilakukan untuk sumber rezeki saja, tetapi sudah menjadi olahraga dan hobi yang sebagian pelakunya bisa sangat keranjingan. Menurut cerita masyarakat di ujung baratnya Pulau Jawa sini, masih banyak sungai-sungai yang bermuara ke laut. Mudah-mudahan saya bisa selusuri semuanya, tapi saya nggak tahu penghuni predator, ikan-ikan predatornya seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa strike salah satu predator penghuni di sini. Dengan karakter hutan mangrove yang masih sangat rapat, umumnya ikan-ikan perairan Payau dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Sebab akar-akar pohon bakau yang berada sepanjang perairan sungai adalah tempat bersembunyi ikan kecil dan sekaligus lokasi favorit mencari makan bagi ikan besar.
Ini dari keluarga kakapan, mangrove jack memang bukan target buruan saya, black bass. Tenaganya luar biasa dan biasanya mulai aktif ketika air surut, mulai berhenti dan masuk air pasang kembali. Ikan kakap-kakapan ini dia hidup dari muara hingga masuk ke dalam sungai radius cukup jauh. Bahkan bisa hidup di air tawar. Di beberapa sungai, air tawar masih sering menemukan ikan jenis mangrove jack ini. Selalu ikan begitu, dia pura-pura saja. Spot potensial adanya ikan black bass biasa ditandai dengan curah hujan yang relatif normal, kejernihan dan tingkat salinitas yang tidak terlalu ekstrim, dan usahakan masuk ke pedalaman di mana lokasi tersebut jarang didatangi pemancing. Casting di situasi yang banyak pokok-pokok pohon atau tumbuhan, memang terkadang kita sulit untuk melempar umpan kita tepat di spot atau tujuan karena banyak ranting pohon yang tinggi. Sehingga saya tidak bisa menggunakan umpan-umpan di dalam. Saya menggunakan umpan top water atau umpan yang di atas permukaan air. Ketika air nanti mulai pasang agak sedikit tinggi, mungkin saya akan menggunakan umpan-umpan dalam. Bagaimana cara kita menyiasati ikan dengan kondisi air dan alamnya. Ikan ini walaupun kecil, dia sudah punya duri yang sangat tajam. Dan giginya, walaupun kecil, coba lihat. Au! Sebaiknya kita rilis, mas kecil. Semakin sulit dicari, biasanya para angler akan dibuat lebih penasaran untuk mendapatkan ikan yang dalam bahasa Bugis disebut bale raja. Berdasarkan tempat tinggalnya, black bass masuk dalam kategori mangrove jack karena sama-sama tinggal pada lingkungan yang dikelilingi hutan mangrove. Tetapi belum tentu di suatu ekosistem air payau akan selalu ada black bass-nya, karena ikan yang juga dikenal dengan nama tembiring ini sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Mangrove jack atau kakap bakau. Size yang orang bilang table size. Coba lihat giginya, ini menunjukkan bahwa ikan ini memang ikan asli predator. Umpan saya aja ditelan sampai habis itu. Ini sepertinya terlalu dalam, saya tidak bisa rilis lagi. Dan ukurannya memang ukuran table size buat saya. Ball fishing, ini baru keren. Seharian melancarkan serangan-serangan casting di perairan ini, namun ikan target belum juga didapat. Jangankan mendapat ukuran jumbonya, yang masih anak-anaknya pun belum menyenggol umpan.